Dragon Emperor Bab 8. Jika dugaan ini benar, maka teknik ilusi binatang ini mungkin jauh lebih kuat dari ilusi King Lin. Tiba-tiba, saat suaranya terdengar, tubuh King Lin bergetar hebat seperti daun yang jatuh di musim gugur saat darah segar menyembur keluar. Dengan bantuan bulan, Zodong perlahan-lahan melihat wajah asli dari benda itu. Ekspresi ketakutan melintas di wajahnya. Ini bukan sosok manusia, tetapi kepala binatang, dan apa yang dia anggap sebagai rambut adalah sekelompok ular beracun merah. Gigi ular raksasa itu seperti jarum raksasa, menggigit lengan Sudongsu dan tampaknya tidak bisa dipatahkan. Tangan kiri Sudong menggunakan kesempatan ketika ular itu teralihkan untuk menggesek matanya. Seluruh tubuhnya seperti baju besi dan satu-satunya kelemahan mungkin adalah matanya. Dia yang berada di tingkat kedua dari alam Tongwu memiliki total 400 poin kekuatan. Dengan bonus dari naga darah, pukulannya cukup kuat untuk membuat ular raksasa itu menderita dan melepaskan Sudongsu. Ular raksasa itu tergeletak di tanah sambil mengeluarkan darah dari matanya yang bau. Dongsu segera menarik King Lin untuk menjauh dari medan perang, sementara dia sendiri bergerak untuk menghadapi ular raksasa yang sangat marah. Ular raksasa itu menyapu ekornya dengan liar dan tidak pernah terpikir bahwa Sudong yang tidak terlihat berbahaya akan benar-benar membutakannya dengan salah satu matanya. Dengan raungan, ular raksasa itu segera tumbuh lebih besar dan menyerang Sudongsu. Sudongsu terbang ke udara oleh ekor ular besar, tubuhnya mengeluarkan suara retak saat ia terbang. Dia tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya tulang rusuknya mudah patah. Meskipun dia sudah mencapai tingkat kedua dari Tongwu Realm, dia merasa seperti seekor semut di depan ular besar ini. Baru saja, dia bisa melukainya karena hewan ini terlalu ceroboh. Awalnya, dia ingin lari sejauh mungkin. Tapi sekarang dia merasa tidak mungkin. Energi di dalam tubuhnya melonjak, menyebabkan tubuhnya mengembang seperti balon. Sebuah cahaya dingin muncul di matanya. Melihat ular besar itu, dia sepertinya sudah gila. Dia memutuskan untuk melakukan penghancuran diri. Setiap pembudidaya tunggal dapat menghancurkan diri sendiri untuk menghasilkan kekuatan luar biasa. Belum lagi martial spiritnya. Bahkan orang yang kuat dari Soul Fusion Realm harus mewaspadai dirinya. "Ayah, anakmu tidak berbakti," katanya dalam pikirannya. Sinarnya cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Ular raksasa merasakan sakit yang hebat dari pembengkakan meridiannya. Jejak rasa takut melintas di matanya, tapi tingkatnya terlalu rendah. Suara pembuluh darah terdengar dari tubuhnya, sangat menyakitkan. Kulitnya terbelah oleh percikan darah di seluruh tubuhnya. Mata Sudongsu bersinar dengan tekad saat dia merasakan energi di tubuhnya menghilang. Dia perlahan-lahan berjalan menuju ular besar. "Hampea, pengecut!" Teriakan marah muncul dari hati. Energi yang mengalir keluar tiba-tiba berhenti. Pembengkakan tubuhnya pulih secara instan. Keadaan kepemilikan roh martial dilepaskan dan tubuhnya merasakan sakit yang tajam dari beban sebelumnya. Seluruh tubuhnya runtuh ke tanah. Saat cahaya memudar, dia bisa melihat naga darah merah raksasa di depannya. Mata naga darah melintas dengan cahaya dingin dan tanpa memandangnya. Itu langsung menyambar ular besar di depannya. Ularnya yang besar akhirnya berkedip dalam ketakutan. Ular kecil di kepala ular itu berteriak dan mundur, seolah berlari untuk menyelamatkan hidupnya. "Hampea, kamu hanya serangga. Berani kamu bertindak seenaknya di depanku?" Naga darah berseru, menakut-nakuti ular besar itu untuk kabur dengan perisainya. Mulut Sudongsu ternganga, melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Naga darah tidak peduli dengannya, dan langsung kembali ke tubuhnya, menatapnya dengan ekspresi cemberut. "Ini adalah kali terakhir aku akan membantumu di masa depan. Jalanlah sendiri. Bahkan jika kamu menghadapi bahaya, itu tidak ada hubungannya dengan aku." Samping seorang pengecut. Saat suaranya meredup, cahaya merah menghilang di depannya. Tidak peduli seberapa keras dia memanggil,
Dia tidak akan menghiraukannya. Bersambung.